Sudah menjadi tradisi rasanya pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga beberapa kebutuhan pokok masyarakat cenderung mengalami kenaikan, yang pada gilirannya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tak punya daya beli akan menjadi beban yang cukup berat. Bahkan bisa jadi hanya menjadi penonton karena tidak mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok khususnya pada saat Hari Raya. Mencermati kondisi demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah beberapa kebutuhan pokok masyarakat guna membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu selama bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Kegiatan pasar murah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bertempat di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tengah merupakan kegiatan pasar murah yang terakhir dari target yang direncanakan 12 titik atau lokasi pasar murah. Pasar murah dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti dan Bapak Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluya, yang dalam kesempatan ini pasar murah menyediakan 1.500 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dengan harga masing-masing paket 59.000 yang berisi beras 5 kg, minyak goreng kemasan 2 liter dan gula pasir 2 kg. Kegiatan penyelenggaraan pasar murah merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan bersama Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah memiliki stok nasional. Tetapi kalau menurut saya, karena tadi yang juga disampaikan Bapak Gubernur, karakteristik daerah bisa beda-beda. Jawa Tengah kan surplus, jadi mungkin cara intervensinya ada yang sifatnya lokal juga di Jawa Tengah. Misalnya apakah punya stok sendiri, apakah punya manajemen pergerakan dari produk yang memang sudah surplus tadi dan seterusnya. Jadi ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Tapi paling tidak pada level nasional, untuk daging ataupun hortikultura yang kemarin terjadi gejolak itu, kita akan berlakukan per awal September untuk mengisi 2014. Nah, itu juga pelajaran yang kita dapat selama tahun 2013, tidak bisa sesaat. Meskipun kita ambil putusan, itu prosesnya harus berjalan sampai bisa kadang-kadang 1 bulan sampai 1,5 bulan, baru terasa di pasar, baru terasa di masyarakat. Oleh sebab itu kita harus mundur. Kalau kita mau mulai suatu kebijakan efektif 1 Januari, maka kita harus mulai kira-kira 3 bulan sebelumnya harus sudah mulai diimplementasikan. Jadi ini adalah saya kira langkah yang jangka panjang. Tapi alhamdulillah intervensi yang kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah tadi sudah Anda catat ya, daging kualitas bagus itu Rp75.000 per kilogram di sini. Kemudian kayak tetelan dan sebagainya bahkan sudah ada yang Rp60.000, Rp55.000. Jadi mudah-mudahan ini akan bergerak terus, harganya bisa menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat. Pak, maksudnya impor daging yang nanti akan katanya 15.000 ekor. Kan potensinya akan menurunkan harga di tempat petani. Ya, saya kira sekarang juga ada 2 yang kita pelajari ya. Ternyata pada saat harga di peternak sudah sampai pada waktu itu sempat Rp35.000 per kilogram berat hidup, masyarakat juga tidak melepas. Karena 90% lebih dari masyarakat peternak kita itu sebenarnya adalah hanya memiliki 2-3 ekor yang sifatnya tidak komersial sebenarnya. Dia sesuai dengan kebutuhannya kapan dia akan melepas ya. Ini menjadi pelajaran, makanya saya kira apa yang dilakukan oleh Jawa Tengah dengan melakukan inseminasi buatan secara besar-besaran untuk menambah populasi itu yang menjadi kunci, dan kemudian mulai mengembangkan para pengusaha-pengusaha peternakan lokal yang bereaksi terhadap harga. Jadi kalau harganya naik dia akan tambah pasokannya. Tapi ya kalau yang terjadi dalam 3-4 bulan terakhir,
situasinya tidak demikian. Jadi ini yang kita coba tambah dengan impor. Saya tegaskan ya, impor itu hanyalah mekanisme untuk memenuhi kebutuhan yang di dalam negeri belum bisa kita penuhi. Terkait tadi yang Bapak sampaikan ada sistem monitoring Ya. distribusi. Ya, makanya tadi saya juga ingin pesankan pada pemerintah daerah, mari kita mulai sekarang membangun sistem monitoringnya secara utuh. Ya, kita sekarang ini punya monitoring populasi, ya. Kita punya monitoring harga, tapi kita dua ujung aja. Padahal yang dinamikanya terjadi di tengah gitu. Makanya tadi saya minta kita sama-sama monitor pasar hewan. Ini kalau untuk kasus ternak ya, untuk daging. Pasar hewan. Nanti di pasar hewan kita monitor rumah potong. Rumah potong kita monitor lagi nanti di pasar segarnya. Nah, kita punya rantainya. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat semua, ini sinyalnya sudah lebih awal bisa kita duga apa yang akan terjadi di harga. Jadi, dan itu juga berlaku untuk hortikultura, berlaku untuk yang lain. Semuanya kira-kira sama. Yang paling lengkap adalah beras. Kita sudah punya mulai dari monitor bibit sampai harga eceran. Itu yang paling lengkap. Kita perlu membangun hal yang sama untuk yang lain. Bukan masalah bulognya, tapi sistem monitoringnya. Memang selama ini ada apa namanya pembagian tugas. Jadi kalau sampai dengan pasca panen itu di pertanian. Nanti mulai dari pasca panen ke sini itu ada di perdagangan. Nah, kuncinya ada di Pemda. Kalau Pemda dia tidak melihat sekat ini, dia melihatnya wilayah kan. Jadi ini bisa kita himpun, kita bisa satukan, kita padukan. Dan itulah yang kita harapkan lebih banyak lagi terjadi. Tadi saya katakan banyak di dalamnya ya, ini tergantung pada karakteristik. Satu tadi mulai dengan monitoring. Kadang-kadang terjadi lonjakan itu karena yang misalnya saya tidak tahu daerah Pak Gubernur lebih paham. Misalnya Semarang butuh kosong, padahal misalnya katakanlah di Klaten itu berlebih. Menjembatani informasi ini sudah salah satu langkah intervensi dari Pemda. Atau punya stok yang memang dimonitor betul ya, satu tempat, oh daerah ini produksinya sekian, sehingga pada saat tertentu kita bisa tarik dari daerah itu untuk memasok. Atau ya memang punya stok pemerintah seperti model beras. Dan ini tergantung, setiap daerah bisa membangunnya sendiri-sendiri. Saya katakan tadi, kalau di level makro kita akan bikin itu antar provinsi dan internasional. Ekspor atau impor kita buka atau tutup tergantung bagaimana kondisi di lapangan. Adalah badan karantina. Jadi kalau badan karantina menganggap itu tidak sesuai, hentikan. Jangan itu adalah otoritas mereka, tanggung jawab mereka untuk ya kalau memang ternyata lebih kecil ya kita harus melihat bahwa pasokannya lebih kecil ya nanti kemudian kita coba cari cara untuk menambah pasokannya. Tapi otoritas untuk menghentikan kalau ada ketidaksesuaian karantina ya badan karantina. Kami akan hormati sepenuhnya itu. Apa? Masyarakat ekonomi ASEAN. Oke, masyarakat ekonomi ASEAN Jawa Tengah saat ini kita punya pertanyaan itu kira-kira sudah antara 80 sampai 85% kondisi Jawa Tengah sekarang ini sudah masuk ke ekonomi ASEAN, sudah siap. Salah satu yang kita takuti antara lain adalah UKM. Jawa Tengah adalah salah satu daerah yang menunjukkan UKM-nya siap untuk masuk dalam persaingan ASEAN. Itu yang kita apresiasi pada pemerintah daerah Jawa Tengah untuk menyiapkan itu. Jadi yang masih belum, tantangan yang masih kita hadapi dan ini juga kita bagi dengan pemerintah daerah, itu sektor jasa. Itu salah satu yang masih harus kita pikirkan baik-baik. Sektor jasa itu ada sektor jasa profesional, kayak dokter, perawat, ya, terus kemudian betul-betul profesional lain. Kemudian juga sektor jasa seperti transportasi, asuransi misalnya, jasa telekomunikasi kita jauh lebih siap dari ASEAN. Jadi tampaknya ada bayangan atau persepsi masyarakat seolah-olah tahun 2015 itu nanti dari 0 langsung ke 100, dari gelap langsung terang gitu. Jadi on off, tidak demikian. Ini secara gradual sudah berjalan. Saat ini posisi nasionalnya 83%. Jawa Tengah kurang lebih di atas sedikit dari nasional dalam konteks kesiapan menghadapi ASEAN. Tinggal sedikit lagi. Nah ini sedikit ini memang harus kita benahi. Contoh lain tadi saya sebut masalah jasa adalah yang jadi tantangan kita untuk masuk 2015 standar.
apa sih standar yang mau kita pegang di Jawa Tengah sesuai dengan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, sehingga produk boleh masuk tapi harus sesuai dengan standar kita gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kita bahas lebih detail, lebih teknis untuk bisa mendapatkan policy yang pas. Kita tidak bisa hanya mengatakan siap atau tidak siap, tapi harus masuk ke dalam detail seperti itu. Informal, standarisasi. Nah, justru itu makanya ini yang harus kita pikirkan dengan matang. Saya yakin Pak Gubernur punya konsepnya. Kalau kita menerapkan standar tertentu, jangan sampai jadi bumerang. Karena standar nggak boleh double. Standar itu tunggal. Apakah untuk produk yang masuk atau untuk produk kita sendiri. Contoh yang paling berat kami sekarang ini, nanti mohon arahan Pak Gubernur juga, adalah produk herbal. Kalau di internasional namanya produk herbal, kalau di kita namanya jamu, ya kan? Itu salah satu tantangan yang berat. Kenapa? Karena kalau begitu kita pakai international standar, beberapa jamu, terutama jamu kecil yang produksi UKM-nya, itu akan tidak mampu memenuhi. Tapi kalau kita lepas, malah justru mereka juga akan kena imbasnya gitu nanti, dapat persaingan yang nggak fair. Ini yang harus kita cari titik temunya. Kalau jamu yang besar-besar, Nyonya Menir, jago segala, kita nggak khawatir. Tapi kalau yang sebagian besar jamu itu kan justru ada yang kecil ini. Ini salah satu contoh. Ya, terima kasih banyak.